Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi untuk siang hari ini barengan dengan Wiwin di sini, dan seperti biasa Wiwin tidak sendirian tapi barengan dengan Bapak Akrom. Beliau adalah herbalis sekaligus terapis dari Mahameru Pro Matupahit ya. Kita ada di Bicara Sehat bareng dengan Mahameru Pro Matupahit. Assalamualaikum Pak Akrom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Akrom untuk hari ini ya? Iya, alhamdulillah. Oke. Mahameru Pro Matupahit selain untuk membantu penyembuhan, ini juga bisa menjaga kesehatan. Kalau penyembuhan dan juga menjaga kesehatan, untuk dosisnya tentunya beda ya Pak Akrom ya? Iya, bisa dibedakan. Kalau lah menjaga minimal itu 1 kali sehari ya, satu sendok. Iya. 1 sendok saja cukup ya kalau menjaga ya? Iya. Tapi kalau lah untuk mengobati, ya namanya mengobati, otomatis di sini diperlukan yang lebih banyak lagi, yaitu minimal 2 kali ya. Kalau mungkin 3 kali, ya kalau lah memang dirasa 2 kali itu belum terlalu ngefek, bisa ditingkatkan jadi 3 kali. Terus kemudian nanti kalau terasanya terlalu kuat, ya diturunkan lagi dosisnya. Kenapa? Kok nggak sama? Tiap orang kan keluhannya berbeda. Betul. Organ yang bermasalah pun tentunya berbeda. Karakter udah kenanya itu selama apa, nah itu makanya sebenarnya kalau kita mau menentukan dosisnya itu sebaiknya memang ada suatu pemeriksaan, sehingga nanti kita lebih tepat dosisnya. Kalau nggak diperiksa, akhirnya ya kita istilahnya untung-untungan. Ya muka-muka pas dosisnya lah. Nah, cuman di sini sebaiknya ya dirasakan juga. Kalau lah 1 kali 1 sendok makan itu sudah ada terasa efeknya, ya jadi segitu aja sudah cukup. Nah, makanya di sini kalau lah belum terlalu parah, orang bilang kalau di dalam dunia kedokteran itu masih akut. Akut itu baru masuk ya. Akut itu baru masuk? Iya. Bukan akut itu yang parah gitu enggak ya? Bukan, yang parah itu kronis. Oh iya. Kalau lebih dari 3 bulan itu kronis. Berarti kalau ada istilah mah akut, nah itu lagi terserang. Walaupun dia sudah lama, tapi kan timbul tenggelam istilahnya. Ya, kalau lagi serangan itu disebut akut. Tapi walaupun dia sudah bertahun-tahun sakit mah, tapi kalau lagi serangan itu disebut akut. Nah, berarti ini kadang kan orang salah paham ya Pak ya? Pak Akrom ya, kadang itu mah akut itu berarti sudah sangat parah, sama halnya kronis bukan ya? Bukan. Akut itu baru serangan keberapa kalinya atau suatu kondisi yang serangannya itu dirasakan saat ini. Nah, kalau kayak flu itu kan ya kalau lah masih gejala gitu ya. Gejala, orang bilangnya gejala, tapi pada dasarnya kan flu itu dalam seumur hidup kita itu berulang kali, hampir setiap tahun kita merasakan flu yang berat. Iya. Tapi di saat kita serangan ya itulah disebut akut. Makanya ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Atas yang masih akut. Tapi kalau lah nanti sudah nggak akut, dalam arti lebih dari 3 bulan kok nggak selesai, biasanya itu sudah masuk ke organnya atau ke paru-parunya. Iya. Kalau masih salurannya itu masih akut itu. Kelasnya masih akut. Iya. Makanya di sini serangan-serangan yang hilang timbul kurang lebih dari 3 bulan itu dikatakan akut. Nah, kalau lah nanti sudah lebih dari 3 bulan, nah itu sudah kronis. Nah, kalau kronis itu organnya itu biasanya sudah ada kerusakan. Nah, makanya di sini untuk dosis dari Mahameru Pro, kalau lah memang masih akut 2 kali itu biasanya sudah akan oke. Tapi kalau lah kronis itu kalau tetap 2 kali membutuhkan waktu yang lebih lama, mungkin jadi lebih dari 1 bulan baru terasa dari badan itu menjadi lebih enak. Nah, itu pertanda bahwa memang pengobatannya sedikit demi sedikit memperbaiki organ-organ yang sudah rusak. Ya ibaratnya rumah kalau udah kena gempa, gempanya kekuatannya 7 itu kan rontok rumah. Nah itu untuk memperbaikinya kan nggak secepat seperti kita membangun. Kenapa? Eman-eman ragangane utawa pondasine isi HP ya. Kalau membangun kan
pokoknya enek tanah kosong dibangun makanya cepat. Nah, makanya di sini untuk memperbaiki kondisi-kondisi kronis diperlukan suatu kesabaran. Tidak bisa kita main cepet-cepetan. Nah, cepet nanti ya kebat keliwat lah mbah dengaran keliwat. Cepet tapi ada keliwatan, ada yang keliwatan. Makanya di sini herbal itu kesannya lama sekali karena memang ya sedikit demi sedikit bersih-bersihnya. Betul. Gitu. Oke, itu tadi ya. Dan ini untuk sakit mah, Pak Akrom. Sakit mah itu sebenarnya sakit mah itu apakah bisa dari ulu hati itu rasanya sampai tembus ke belakangnya? Bisa. Dan itu nanti peran dari Mahameru Pro Majapahit untuk penderita sakit mah itu apa gitu? Monggo dijelaskan. Untuk mah itu sendiri ya. Mah itu kan bahasa Belanda yang artinya kantong. Nah, lambung kita memang seperti kantong. Nah, kemudian di sana ada enzim-enzim yang dikeluarkan oleh tubuh untuk pencernaan. Ya, yang terbesar adalah asam lambung. Nah, di asam lambung ini pH-nya itu di bawah 5, bisa jadi 3 atau 2, mungkin juga 1. Nah, saat kondisi 1 itu sangat bahaya, istilahnya sangat korosif. Korosif itu sangat merusak. Kalau lah kita tidak makan, nah dinding lambung kita yang kena. Kalau lah pH-nya atau derajat keasamannya di bawah 2 atau di bawah 3 itu sudah dinding lambungnya kalau kita nggak ada makanan. Nah, kemudian saat terjadi demikian kan di dalam lambung kita itu seperti adukan, diaduk kayak molen ya. Di bangunan itu ada molen pengaduk antara pasir sama batu terus semen itu ya. Nah, itu diaduk-aduk. Nah, saat diaduk-aduk itu menyentuh klep yang di sisi atas yang dari tenggorokan ke lambung. Nah, di situ ada pylorus ya. Itu yang bagian atas klepnya itu kalau kesenggol asam lambung itu langsung kesan terbakar. Nah, itulah letaknya di ulu hati. Pas di belakang ulu hati kita. Di situ makanya terasa terbakar. Nah, rasa terbakar itu akhirnya pengennya dikeluarkan. Supaya mengurangi beban di klep itu. Makanya ya itulah yang disebut mualnya hebat. Nah, kemudian kesini itu kalau sudah sampai di situ disebut sebagai GERD, ya kan? Gastroenteritis reflux disease. Jadi reflux membalik aturannya itu ke bawah dia naik. Makanya terasa terbakarnya di ulu hati dan itu karena di tengah-tengah ya rasanya ke depan ya ke belakang iya, makanya sampai di tulang belakang itu terasa panas juga. Nah, itu menjalarnya naik ke kerongkongan. Nah, rasa terbakar karena kerongkongan itu peka terhadap asam lambung yang sangat tinggi tadi, rasanya di tenggorokan itu terbakar juga. Nah, di sini di ulu hati itu naik sedikit kan letaknya si jantung. Makanya seringkali rancu dengan yang namanya gejala dari penyakit dari jantung. Makanya orang mah itu bilangnya mah tahu-tahu jantung. Oh gitu ya? Ya, karena terasa terbakarnya mirip pas di situ ya. Nah, sangat sakit. Dilirit di ulu hati panas. Nah, kalau jantung merambatnya dia nanti ke bahu. Tapi kalau lah GERD itu naik terus ke tengah. Nah, itu seringkali orang tidak bisa membedakan ya. Berarti orang yang sakit jantung juga gejalanya hampir sama di situ. Di ulu hati. Di ulu hati terus tembus ke belakang juga, tapi dia menjalarnya ke kiri, ke lengan kiri. Ya. Lengan kiri. Ya. Tapi kalau Umar atau GERD tadi langsung naik terus ke tenggorokan. Ke tenggorokan dan nanti akan sendawa itu. Ya, sendawa terus akhirnya muntah karena memang mual muntah. Kalau lah orang keluhan jantung enggak, cuman panas saja rasanya kayak dihimpit. Nah, itu rasanya berat tapi panas. Nah, itu yang agak sedikit berbeda. Nah, untuk membedakan ini serangan jantung atau yang dimasukkan alatnya itu. Ya, di teropong lah istilah wong ngarane. Nah, dari sini Mahameru Pro Majapahit perannya ya lumayan kuat ya. Karena kandungan yang di situ? Ya, kandungannya dari sambilotonya ini kan anti-inflamasi atau anti radangnya. Nah, karena pylorus atau klep yang di atas itu kena asam lambung itu kan meradang. Panas, luka. Nah, kemudian dari sini sambiloto berperan untuk meredakan itu, melapisi
dari klep tadi yang kena asam lambung itu dilapisi langsung. Nah itu sehingga keluhan nyerinya akan berkurang, nyeron panasnya akan berkurang. Kemudian dia juga dibantu brotowali itu untuk menetralisir atau meredakan gejolak dari produksi asam lambung yang sangat tinggi. Makanya di sini ini orang-orang yang kena MASH yang kronis, yang lama ya, itu akan lebih nyaman kalau mengkonsumsi Mahameru Pro Madu Pahit, rasanya adem. Lebih ke adem ya. Padahal di Mahameru Pro Madu Pahit ini ada sensasi angetnya loh ini. Iya. Tapi kalau lah kena asam lambung ini rasanya panas, Mbak. Nah, panasnya itu diredam oleh Sambiloto dan brotowali tadi dengan kesannya adem, andos. Rasanya medun, lebih enak. Tidak naik lagi. Nah, di sini nanti ditunjang juga dengan pasabumi untuk penguatannya. Nah, Powoceng juga ada suatu zat yang membantu menetralisir dari asam lambungnya juga. Makanya di sini terus kemudian ada propolis yang menguatkan sel-selnya itu tidak terhancurkan oleh asam lambung tadi untuk regenerasinya lebih cepat. Nah, jadi semuanya itu saling mengisi. Ya, tidak ada satu kerja sendiri-sendiri, tidak. Karena mereka itu kesannya itu kerja tim ya. Yang namanya kerja tim itu kalau satu nganggur kan ya itu ya nggak penting berarti. Ya kan? Nah, makanya di sini untuk pencernaan itu akan lebih enak ke perut, terus akhirnya ke usus halus atau usus 12 jari itu juga akan lebih nyaman. Akhirnya gerakan usus ya atau peristaltik usus itu menjadi lebih teratur, tidak membalik. Nah, gerakan membalik ini ya, makanya di bahasa Inggrisnya kan reflux, GERD tadi ya, reflux itu membalik. Nah, gerakan peristaltiknya membalik. Nah, supaya tidak membalik di sini nih dari Powoceng Pasabumi itu membantu kinerja dari otot-otot usus ya, sehingga nanti dia lebih baik. Nah, untuk membantu lebih baik lagi itu dari garis pergelangan tangan sisi dalam ya, itu 3 jari itu dia tekan. Nah, itu untuk membantu keluhan neknya atau mualnya atau refluksnya itu akan dihambat karena memang titik itu titik dari PC6 atau Neikuan itu. Neikuan itu artinya gerbang dalam. Nah, itu nanti akan membantu kinerja dari usus itu turun. Nah, memang energinya harusnya turun. Ya kan, kalau lah naik kan kebalik. Karena usus harusnya ke bawah. Karena memang usus adanya di bawah dari lambung maksudnya. Nah, di sini ini untuk membantu kinerja dari si lambung. Sehingga nanti gerakannya peristaltik usus itu makin meningkat, nggak naik lagi. Nah, itu titik yang bisa dipakai untuk membantu keluhan-keluhan nek dan juga untuk GERD supaya lebih mereda. Nah, di samping dari Mahameru Pro yang sisi dalam dan luarnya akan terbantu. Jadi itu tadi kan yang biasa mungkin ya, terutama ini untuk ibu-ibu, untuk kaum wanita yang sering banget merasa asam lambungnya naik, jangan khawatir, ada Mahameru Pro Madu Pahit yang bisa dikonsumsi ya, karena ini ada propolisnya tuh sudah menggunakan pelarut air, jadi aman untuk dikonsumsi dalam waktu yang lama, aman untuk ginjal. Terus untuk Mahameru Pro Madu Pahit sendiri ini juga bisa dikonsumsi oleh anak-anak, boleh ya Pak Akrom? Ya, bisa lah. Nah, di atas 10 tahun aja supaya lebih nyamannya ya. Kalau anak-anak itu ya begitulah anak-anak ya. Jadi nanti kalau udah dibolehin karena rasanya pahit manis, cenderungannya kan suka manisnya. Sensasi manisnya kan masih ada, makanya mereka nanti bisa ngambil sendiri. Kalau ngambil sendiri kan main tembak istilahnya ya, nanti akan kelebihan dosis. Makanya sebaiknya dijauhkan juga dari jangkauan anak-anak yang di bawah 12 tahun. Itu tadi anti nyeri, kemudian antibiotik sama anti-inflamasi. Sebenarnya bedanya apa gitu menurut pertanyaannya tadi ya? Silakan dijelaskan Pak Akrom. Nyeri itu ya rasa yang nyeri itu sebenarnya kelasnya beda-beda ya. Ada seperti ditusuk, ada yang kayak di garis ya kan. Di kulitnya coba dirasakan, ditusuk dengan di baret ya, itu kan berbeda. Atau ditekan, itu kan nyerinya juga berbeda. Atau terbentur, terbentur itu ya akan berbeda dengan ditekan. Walaupun kesannya sama-sama ditekan. Nah, itu nyeri sensasinya itu berbeda sebenarnya.
Nah, dan di situ yang bekerja di saraf-saraf juga akan berbeda. Nah, anti nyeri ya untuk melawan nyeri supaya si saraf itu tadi tidak terlalu cepat mengirimkan sensasi itu ke otak. Ya kan? Nah, makanya diberikan anti nyeri. Nah, anti nyeri sendiri itu kan bagian dari infeksi ya. Infeksi, tanda-tanda infeksi itu salah satunya nyeri. Nyeri itu ya kayak lambung kita tadi kalau lah infeksi karena kena kuman itu kan langsung panas, nyeri juga. Nah, yang ya itu kaitannya dengan inflamasi. Inflamasi sendiri itu radang kalau di Indonesia kan. Jadi anti radang. Nah, radang di sini adalah tanda-tanda dari infeksi juga. Masuknya penyakit dan menimbulkan suatu keluhan. Nah, salah satunya tadi kan nyeri. Nah, kalau anti nyeri ya nyerinya dikasih ya nyeri tok. Kalau anti inflamasi nyeri pasti dapat. Anti panasnya tadi dapat. Kalau anti nyeri itu panasnya nggak dapat. Ya kan? Anti inflamasi itu ada 5 ya. Kemerah-merahan, rasa kemerah-merahan. Makanya tenggorokannya merah-merah, oh radang. Nah, inflamasi biasanya gitu. Ya. Kalau tenggorokan merah berarti radang. Nah, kalau anti radang atau anti inflamasi ya yang kompleks itu si Sambiloto, makanya kalau panas sensasinya menjadi lebih dingin. Nah, itu mendinginkan. Tapi dia juga istilahnya anti peningkat suhu, ya. Nah, terus kemudian anti inflamasi di sini ada nyeri, ada kemerah-merahan, panas, ya kan. Kemudian rasa bengkak. Makanya kalau tenggorokan itu nelennya susah ya, berarti terdapat kebengkakan di saluran tenggorokan. Nah, dari Sambiloto ini akan menurunkan bengkaknya tadi. Nah, kemudian penurunan fungsi. Penurunan fungsi di sini bagian dari inflamasi tadi. Karena bengkak akhirnya kan gerakannya kan lambat. Nah, makanya kalau tenggorokan bengkak itu lidah itu kalau nelen itu rasanya agak nggak bisa mendorong apa yang kita telan. Terus kemudian bicaranya jadi nggak suka ngomong kalau radang di tenggorokan. Nah, kalau di lambung ya kerjanya juga menurun. Nggak mau mengolah apa yang kita makan, makanya kita nggak mau makan. Biasanya kalau kena mah itu ya lagi serangan nggak mau makan. Itu anti inflamasi itu tadi ya Mbak. Oke. Anti inflamasi artinya anti radang. Radang sendiri gabungan dari 5 keluhan tadi. Nah, kalau antibiotik ya, anti itu kan melawan, bisa diartikan melawan atau musuhnya. Nah, biotik dari kata biotika. Biotik itu hidup. Nah, maksudnya di sini adalah antibiotik di sini untuk bakteri ya. Bakteri itu kan makhluk bersel satu yang hidup. Nah, dan dia berkembang biaknya sangat cepat. Dia membelah diri dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 16. Nah, kelipatan yang 1 menjadi 2 terus. Nah, makanya di sini diperlukan suatu obat yang menghambat pertumbuhan yang sangat cepat itu. Makanya antibiotik itu anti kehidupan, jadi mematikan sel, terutama di sini adalah bakteri. Bakteri ya? Ya, dikhususkan. Oke, nanti kalau berbicara tentang antibiotik nanti ada pertanyaan sebenarnya seberapa penting antibiotik itu harus dikonsumsi dan harus seberapa tuntas begitu yang kita minumnya. Kita masih ada di Bicara Sehat bersama Mahameru Pro Madu Pahit, madu hitam yang tentunya sangat aman ya untuk dikonsumsi bisa menjaga kesehatan, apalagi sekarang ini kita sudah masuk di musim penghujan ya. Dan bisa juga untuk membantu menyembuhkan berbagai keluhan sakit. Khasiat dan juga manfaat dari Mahameru Pro Madu Pahit sangat bagus banget. Karena di dalamnya ada beberapa ramuan herbal ya. Di situ ada pasak bumi, Sambiloto, brotowali, ada juga propolis dan madu hitam itu sendiri. Jadi monggo silahkan untuk panjenengan apalagi yang suka dengan yang pahit-pahit ya. Seperti yang sering banget kita bahas, kalau hal yang pahit itu ini juga di situ ada kandungan antioksidan tentunya ya Pak Akrom. Yang ada di Mahameru Pro Madu Pahit. Kalau mau bikin itu istilahnya kotokan ya. Maksudnya daun Sambiloto itu diulek ya. Nah, ambien istilahnya sih pipis. Nah, kemudian dicampuri dengan kunyit. Itu untuk luka-luka yang mengucur darahnya, teplok iki langsung mampet tapi rasanya jok teko. Oh, weri. Win tadi pengen tanya ini Pak Akrom tentang antibiotik. Antibiotik itu
kenapa kalau kita ke dokter dikasih antibiotik ini harus habis loh ya, gitu ya. Pasti ada kata-kata seperti itu ya. Jadi dan kita memang harus benar-benar patuh. Kenapa harus habis Pak Akrom? Kadang itu kan kalau kita itu kan terlena gitu tuh Pak Akrom. Begitu dikasih obat ya, semisal sama dokter antibiotik ini. Kalau awalnya wis enteng gitu kan, gak ditutup nih. Ya, padahal itu masih separuh antibiotik. Wis mari kok obatnya di antibiotiknya harus dihabiskan gitu kan. Jadi pasti tidak dihabiskan. Padahal itu bahaya ya. Harus memang benar-benar habis untuk antibiotik ya. Makanya istilahnya itu resisten. Resisten itu kebal. Nah, kalau bakterinya itu nggak tuntas, ya wis kelenger kayak mites istilahnya. Kok gak dipites, akhirnya dia ngiling-ngiling. Oh, aku mau kalah goro-goro nih ngiki. Nah, kayak gitu. Nah, makanya di sini nih dalam tempo 3 hari itu sebenarnya tubuh sendiri itu juga mengupayakan sistem untuk antisipasinya. Makanya dalam 3 hari itu kelenger tubuh kita. Tapi kalau sampai ke hari ke-5 kita sudah mulai enakan, berarti tubuh kita itu sudah mempunyai tentara. Berarti dalam dunia persilatan mau nggih, bakterinya kan lengkap. Ini kebalikannya ceritanya dengan antibiotik. Bakterinya itu lengkap, iso main tangan, iso main sikil kan, gitu ya. Tubuh kita kan kalah, tentara tubuh kita. Betul. Kemudian, tapi kan dia walaupun kalah kan dianalisa terus sama otak kita itu. Kemudian dia memerintahkan panggil itu kelas yang lebih tinggi lagi ya. Sel darah putih itu kelas-kelas. Makanya diperiksakan darah itu di sana nanti bakteri dari sel darah putihnya dia berapa gitu ya. Dia normal 5.000 sampai 10.000. Lebih dari 10.000 berarti ada kuman yang masuk. Ibaratnya tentara lah. Tentara kalau yang Kediri ya, yang 521 kok ayem-ayem kan biasanya ora ketok. Neng pos ya paling wong siji wong loro. Padahal. Nah, nanti kan perang, ya kan? Nah, perangnya di sini ya kalau lah dunia perang kan pakai tangan kosong terus kemudian pakai senjata, kan berbeda. Nah, tentara yang tangan kosong ada sendiri, tentara yang pakai senjata ada sendiri. Nah, makanya di sini kalau lah tangan kosongnya kalah, otak langsung memerintahkan yang bersenjata. Muncul. Mungkin senjatanya pisau. Nah, kalau lah pisau nanti kalah, ditingkatkan lagi ya senjatanya pistol. Nah, kalau kalah lagi bom atom istilahnya gitu, dibombardir. Nah, saat dibombardir tubuh kita itu rasanya panasnya luar biasa. Makanya saat terjadi demikian itu suhu bisa mencapai 41 derajat. Itu karena ada pembakaran itu. Pembakaran habis-habisan istilahnya. Betul. Dari bakterinya sangat kuat. Karena tadi resisten karena antibiotiknya nggak selesai-selesai, begitu menyerang orang yang nggak pernah minum antibiotik, ya kelenger. Tentara-tentaranya langsung kalah semua toh. Nah, karena dia sudah pinter bakteri. Nah, akhirnya tubuh, wah, ini ceritanya entek-entekan dibakar habis-habisan. Nah, makanya suhu tubuh meningkat drastis sampai 40 derajat. 41 itu tadi. Iya, 41. Ya, lebih dari 41 kejang, tegang, kacau semuanya kalau 41. Makanya di sini begitu itu terjadi pada anak-anak di bawah 1 tahun, yang kita kenal adalah kejang demam tadi. Berarti di Mahameru Pro itu juga ada antibiotiknya ya, Pak Akrom ya? Pertanyaannya begitu. Ada. Di Sambiloto terutama, dia tadi ada antiinflamasinya sendiri, ada antibiotiknya sendiri, antibakterinya sendiri. Nah, makanya di sini kalau kita mengkonsumsi obat-obatan dari, kan dia antibakterinya tapi tidak langsung seperti antibiotik ya. Antibiotik itu tentara bayaran, bahasanya lebih mudah itu begitu. Dia langsung aktif. Tapi kalau lah yang di herbal, dia itu masuknya ke markas-markas yang dia ceritakan tadi di 521. Dan dia mengantisipasinya, mengajari tentara tubuh. Makanya dia itu antibiotiknya itu uniknya di situ dia. Makanya kepandaian dari tentara-tentara tubuh itu menjadi meningkat. Tidak serta-merta menggantikan. Kalau antibiotik itu kan menggantikan. 521 panggah nek jero markas dia sing perang. Akhirnya apaan? Begitu kalah ya 521 ini tambah kelenger. Tentara bayarannya wis kalah. Kayak gitu. Makanya di sini, tapi kan dia tidak pernah tahu
jurus opo sing digawe karo bakteri ini kayak mau. Nah, tapi kalau lah dari herbal, dia tuh melatih tentara tubuh sehingga dia nanti paham. Nah itu, makanya di sini, dia tangan kosong ya, tangan kosongnya ditingkatkan, keilmuan bela dirinya tentara di tangan kosong ditingkatkan. Tapi kalau lah pakai antibiotik, ya buku mau beli senjata, poe yoraro, tentara nih tubuh itu kayaknya itu tidak tahu sama sekali. Makanya orang-orang yang nggak pernah minum antibiotik itu akan berbeda dengan orang-orang yang sering minum antibiotik. Makanya orang-orang yang sering minum antibiotik dosisnya itu tinggi sekali. Betul, karena sudah terbiasa itu tadi. Tubuhnya tadi tentaranya wis kadung moh perang. Oke. Nah itu. Oke. Dan sekali lagi kita juga masih ada di Bicara Sehat bareng dengan Mahameru Pro Matupahit. Mahameru Pro Matupahit ini semisal Pak Akrom ya, seperti tadi kasusnya ada sakit mah tadi ya. Ini semisal kalau dicampur atau diselingi, sebenarnya bukan dicampur ya, jangan dicampur ya. Diselingi dengan minuman herbal yang lainnya gitu boleh? Semisal kunir atau apa gitu untuk sakit mah itu apa Pak Akrom? Iya. Untuk sakit mah sendiri, itu kan pada dasarnya kalau dalam ilmu pengobatan tradisional Cina, itu kan masuk ke unsur tanah. Nah, unsur tanah itu, kalau di Cina itu tanah di Cina yang paling subur itu yang warnanya agak kekuningan. Makanya di sekitar Sungai Kuning, Sungai Huanghu itu sendiri artinya Sungai Kuning. Di sana tanahnya itu kuning, lumpurnya kuning. Tanahnya kuning? Iya, agak kekuning-kuningan, dan di sana itu paling subur dibandingkan dengan Yangtze-Kiang. Yangtze-Kiang itu tidak terlalu subur, malah dia lebih ke arah daerah-daerah yang tandus ya. Yangtze-Kiang itu daerah terjal. Kalau di Sungai Kuning itu malah daerahnya sangat subur. Nah, makanya di sini karena unsur tanah itu kuning, kita mengkonsumsinya yang berwarna kuning ya. Kunyit kan kuning, temulawak juga kuning. Makanya dengan mengkonsumsi temulawak, konsumsi kunyit, itu kan proses makan kita itu menjadi lebih cepat. Nah, makanya kalau kena mah, karena di kunyit sendiri itu juga ada antibiotiknya, dan juga sistem untuk merangsang regenerasi juga tinggi, itu yang cocok untuk mah atau penyakit-penyakit yang lain juga bisa. Karena dia ada antibiotiknya lebih kuat lagi dibanding sambiloto. Sebenarnya. Cuman ya itu, makanya kalau kena luka, di becekne godong sambiloto karo diparutne kunir beda rasanya. Sudah saya buktikan, sambiloto itu lebih dingin. Ternyata nggak ada perih-perihnya. Jadi tercep teman nggak sehebat kunyit. Kalau kunyit itu 1 menit berikutnya ditempelnya adem, tapi 1 menit berikutnya jerit. Gitu ya. Kaget saya. Jadi saya lukanya, ya saya bawa 1 menit menit enak ya, enak adem. Tapi 1 menit berikutnya, perih sampai 5 menitan itu. Nyut. Nah, tapi kalau sambiloto enggak. Sambiloto tetap adem. Tetap adem ya? Iya, tetap adem. Makanya di sini. Jadi awalnya juga tidak perih gitu enggak, tapi langsung adem ya? Adem aja. Sambiloto tetap adem stabil. Tapi nanti merah-merahnya tuh semakin lama ya mampet juga darah. Terus kemudian merah sekitarnya itu tanda-tanda radang tadi, inflamasi tadi, dia tuh makin hilang. Nah, tapi memang agak perlu lama kalau sambiloto. Tapi kalau lah kunyit lebih cepat. Makanya di sini kalau lah kita mau mengkonsumsi Mahameru Pro Matupahit, kalau lah nggak terlalu hebat sih nggak usah dicampur lah. Iya betul. Kalau mau dicampur itu pertanda memang tubuh kita memang ya kalau lah udah konsumsi kok rasanya kok ndak ngefek kuat. Nah itu perlu ya. Perlu ditambah apa-apa. Tapi memang sambiloto efeknya adalah lambat dibanding antibiotiknya ya. Ibaratnya tentara itu yang gak berangasan misalnya. Halus ya itu. Makanya di sini akan lebih nyaman bagi orang-orang yang peka terhadap rangsangan nyeri tadi. Ya kan? Orang-orang berbeda. Saya aja ngerasain kayak gitu rasanya. Makanya kalau dicampur nanti kalau yang kena mah dicampur sama kunyit, hati-hati nanti lebih bisa nanti kalau kebanyakan kunyitnya malah ujuk-ujuk meremai alias semaput ya. Sebelum kita pamit mungkin ada yang mau disampaikan dulu, silakan ya. Akrom.
karena kita tadi membahas tentang lambung, lambung itu urusannya sama makanan. Betul. Untuk menjaganya itu sebenarnya sederhana. Makannya ojo kakean. Oh gitu. Ya, jadi biasa aja, rutin ya, tapi teratur. Intinya lambung itu mintanya teratur. Oke. Dari dia kerja utama itu di situ ya memang waktunya istirahat ya. Nah, kalau lah mau makan di jam 9 sampai jam 11-an itu ya buah-buahan. Oke. Terus kemudian supaya terjaga ya tetap mengkonsumsi Mahameru Pro Madu Pahit supaya dia nanti tetap stabil, asam lambungnya nggak naik turun. Nah, kalau lah naik turun terus maamnya juga kacau, nggak teratur, itu makin jadilah yang namanya sakit MAS atau nanti berlanjut menjadi GERD tadi. Oke. Demikian Mbak, semoga para pendengar bisa menerapkan sehingga nanti tetap terjaga kesehatannya sepanjang masa. Terima kasih. Matur nuwun untuk Pak Akrom ya yang sudah hadir di Bicara Sehat bareng dengan Mahameru Pro Madu Pahit. Sekalian juga Win harus pamit dari Mahameru Pro Madu Pahit di Bicara Sehat untuk saat ini. Terima kasih untuk simpati dan juga perhatiannya. Semoga apa yang bisa kita sampaikan bermanfaat untuk pamit dan juga Pak Akrom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.